perkenalkan nama saya Evi Wulandingrum dengan NIM 1811230006 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ismatul Maula MPD. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Hai, selamat datang di podcast Ngobrol Edukasi. Tempat kita ngobrol santai soal dunia pendidikan, tapi tetap ada isinya, bukan cuma basa-basi. Aku Evi Wulandingrum dan hari ini kita bakal bahas hal yang udah nggak bisa dipisahin lagi dari kehidupan belajar, yaitu teknologi pendidikan di Indonesia. Udah bareng aku nih salah satu mahasiswa IAIN Dato Laksana Analis, yaitu Sofia Ramasari. Apa kabar Sofia? Halo, kabar aku baik, makasih ya udah ajak ngobrol dan undang aku kesini. Nah, jadi topik hari ini keren banget sih, soalnya kita semua sekarang hidup di zaman yang serba digital, termasuk dunia pendidikan. Betul banget. Kalau dipikir-pikir tuh ya, dulu tuh guru nulis di papan pakai kapur ya kan. Sekarang kan udah pakai smartboard dan sama proyektor. Dulu tugas itu dikumpulin di kertas, sekarang tinggal upload di Google Classroom aja gitu. Dunia kayak udah berubah banget gitu ya. Iya benar, dunia pendidikan sekarang tuh udah beda banget dibanding dengan 10 tahun yang lalu. Bahkan cara siswa berpikir pun ikut berubah karena teknologi. Kalau boleh flashback dikit nih, Sophia kapan sih mulai, menurut Sophia nih, kapan coba kelihatan perubahan besar dalam penggunaan teknologi pendidikan di Indonesia? Kalau menurut aku ya, titik besarnya itu pada waktu pandemi COVID-19. Nah, jadi semua sekolah itu dari kota sampai desa dipaksa buat belajar online. Nah, jadi guru dan siswa tiba-tiba harus belajar pakai Zoom, Google Meet, atau bahkan WhatsApp buat ngajar. Awalnya banyak yang kaget, tapi lama-lama malah jadi terbiasa. Ya bener banget sih, aku masih ingat banget dulu waktu masih zaman SMA gitu, kan banyak yang masih bingung kan entah apalah itu kan, tapi lama-lama semua jadi jago sih. Iya. Dari situ muncul kesadaran bahwa teknologi itu bukan cuma sebagai pelengkap, tapi juga sebagai kebutuhan. Nah, setelah pandemi berakhir pun, banyak sekolah tetap pakai sistem blended learning. Jadi itu kayak gabungan antara belajar online atau tatap muka. Ya itu menarik sih ya, berarti pandemi itu kayak jadi pintu masuk ya, yang ngajarin kita untuk adaptasi cepat sama teknologi itu sendiri. Ya betul, tepat sekali Evi. Dan dari situ juga muncul banyak inovasi baru, kayak aplikasi pembelajaran lokal, video interaktif, bahkan game edukatif buat anak Indonesia sendiri. Kalau dari sisi manfaatnya sendiri nih, teknologi pendidikan itu masih dampak apa aja sih buat guru dan siswa? Dampak ya, itu banyak banget. Pertama, akses belajar jadi jauh lebih luas. Nah, jadi siswa bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Kalau dulu harus baca buku di perpustakaan, sekarang tinggal buka YouTube atau platform e-learning aja. Ya bener-bener. Dan kayaknya siswa sekarang tuh juga lebih gampang dapat referensi ya. Mau belajar matematika, terus tinggal cari video di TikTok edukasi itu ya kan? Nah, iya. Sekarang tuh belajar gak terbatas dengan ruang kelas aja. Guru juga terbantu banget. Mereka bisa bikin pembelajaran interaktif lewat kuis online, video animasi, atau infografis.
Nah, bahkan untuk hal administratif kayak nilai atau presensi pun bisa otomatis lewat sistem. Ya, aku sempet lihat juga sih ada sekolah yang pakai kayak augmented reality gitu atau IR buat belajar sains. Jadi anak-anak tuh kayak bisa lihat planet atau hewan tiga dimensi dari HP-nya langsung gitu. Wah, iya, itu keren banget sih. Sekolah-sekolah yang mulai pakai teknologi kayak gitu biasanya bikin siswa itu jadi lebih semangat belajar. Karena rasanya kayak main game tapi tetap belajar. Ya, betul sih. Tapi ya, kan nggak semua sekolah bisa secepat itu adaptasinya ya kan. Masih banyak juga yang kesulitan. Gimana tuh? Iya, betul banget. Jadi masalah klasiknya itu ada tiga. Pertama itu akses internet. Di beberapa daerah sinyal aja masih susah, apalagi mau zoom gitu kan. Karena di desa ini, apalagi tempat yang terpencil itu susah sekali jaringan. Nah, kemudian yang kedua perangkat. Gak semua siswa punya HP atau punya laptop yang cukup kuat buat belajar online. Nah, yang ketiga itu literasi digital. Masih banyak guru dan siswa yang belum terbiasa pakai teknologi dengan efektif. Ya, aku juga pernah dengar sih cerita guru di daerah yang harus naik bukit gitu cuman buat dapat sinyal biar bisa kirim tugas ke muridnya gitu. Sembarangan sih ya. Ya, itu nyata banget. Tapi di sisi lain banyak juga sekolah di kota besar yang udah punya laboratorium digital, komputer lengkap, bahkan kelas virtual. Jadi kesenjangan masih lumayan besar sih. Iya, berarti PR-nya sekarang bukan cuma soal teknologi, tapi juga pemerataan aksesnya. Gimana cara biar teknologi itu bisa merata gitu ya? Ya, tepat banget Evi. Dan itulah kenapa literasi digital harus ditingkatin, bukan cuma buat siswa, tapi juga untuk guru dan orang tua. Kalau gitu, apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan biar teknologi pendidikan ini benar-benar bisa dirasakan semua orang biar merata gitu? Nah, kalau untuk itu jadi ada beberapa langkah ya. Yang pertama, pelatihan guru. Sekarang banyak banget program dari pemerintah dan universitas buat bantu guru belajar pakai teknologi. Kemudian yang kedua itu adalah kolaborasi antara sekolah, kampus, komunitas dan juga perusahaan teknologi. Misalnya Google dan Microsoft sering adain pelatihan gratis untuk guru. Dan yang ketiga itu inovasi lokal. Banyak pengembang di Indonesia yang bikin aplikasi e-learning buat anak bangsa. Wah, keren juga ya berarti ya. Jadi sebenarnya itu kita kayak udah punya potensi besar, tinggal dikembangkan dan disebarluaskan gitu aja ya. Iya, dan jangan lupa juga untuk peran siswa. Mereka itu harus belajar aktif mandiri karena teknologi itu cuma alat, tapi motivasi belajar itu tetap datang dari diri mereka itu sendiri. Nah, sekarang aku penasaran nih Sofia. Kalau bayangin 10 tahun ke depan, dunia pendidikan kita itu bakal kayak gimana sih? Nah, kalau saya berharapnya sih pendidikan kita ini makin personal dan inklusif ya. Setiap siswa bisa belajar sesuai minat dan kecepatannya sendiri. Teknologi kayak AI itu bisa bantu guru memantau perkembangan belajar tiap anak. Bayangin aja nanti bisa jadi ada asisten belajar digital buat diri siswa. Oh, jadi kayak punya semacam guru
pribadi versi AI gitu ya. Iya, tapi jangan salah Evi, guru tuh tetap penting. Justru peran guru tuh bakal lebih kuat. Nah, jadi pembimbing, motivator, dan inspirator bukan cuma pemberi materi aja. Keren banget sih. Jadi teknologi itu nggak ngambil alih peran guru, tapi malah bikin perannya itu lebih bermakna gitu ya. Iya, betul. Nggak berasa ya, pembahasan kita udah sekitar 10 menit ngobrol soal teknologi pendidikan. Banyak banget nih guys hal yang bisa dipelajari dari obrolan ini. Iya, semoga pendengar kita juga jadi lebih semangat terus ya buat belajar dan beradaptasi dengan teknologi. Amin. Jadi intinya teknologi itu bukan musuh guys, tapi justru bisa menjadi sahabat baru di dunia pendidikan. Terima kasih banget loh Sophia udah mau sharing-sharing hari ini. Sama-sama Evi, makasih juga ya udah undang. Seru banget ngobrolnya. Ya, oke teman-teman, sampai sini dulu ya ngobrol edukasi kali ini. Jangan lupa terus belajar, terus berkembang, dan tetap semangat menghadapi dunia digital. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.